Saya akan menjelaskan profil biodata narasumber kita. Beliau bernama yaitu Dr. RR Dinar Sulistiawati, AMD, SOS, MM, MIKOM, lahir di Jakarta pada bulan Desember. Tahunnya tahun berapa kita tidak ada di sini. Ini saya tahu oleh kakak kita. Gimana kak tahunnya kak? Gak apa-apa, nggak usah pakai tahun. Oke kak, nggak apa-apa. Siap kak. Baik, langsung saja pendidikan Kak Dr. Dinar Sulistiawati, yaitu lulusan vokasi Universitas Indonesia Manjuring PR. Selanjutnya lulusan S1 Universitas Indonesia Manjuring PR. Yang ketiga lulusan S2 Universitas Jenderal Sudirman Manjuring SDM. Dan lulusan S2 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Syahid Manjuring Corporate Communication. Dan yang terakhir lulusan S3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Syahid Manjuring Corporate Communication. Karir beliau, career experience. Satu, asisten manajer PR di Graha Andra Sendra Propertindo subsidiary of Bakery Brothers. Kedua, public relation di Rumah Sakit TNI Bogor. Dan selanjutnya karir beliau public relation di YAI. Yang keempat, kepala biro pemasaran di Ubara Jaya. Dan selanjutnya karir beliau pengurus di Ulini Menwa Universitas Indonesia. Yang terakhir, saat ini beliau menjadi dosen tetap di FIKOM Ubara Jaya. Pembicaraan soal ini diangkat dengan tema yaitu isu sensitif pendidikan dalam konteks pendidikan dengan judul Strategi Komunikasi Krisis Institusi Pendidikan dalam Menghadapi Isu Sensitif. Selanjutnya, tidak memperpanjang waktu, marilah kita minta kepada narasumber kita yaitu Kak Dr. Dinar Sulistiawati, AMD, SOS, MM, MIKOM, untuk menyampaikan materi yang luar biasa pada siang ini kepada kita semua. Kepada Kak Dr. Dinar, kita persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Pak Titip Ilyas Ya, Kak. telah membuka acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada eh, CV Metro Press yang telah memberikan saya kesempatan hari ini untuk sharing informasi mengenai apa yang dimaksud dengan komunikasi krisis, khususnya dalam institusi pendidikan saat ini. Mungkin saya sebelum masuk ke materi bisa bercerita sedikit di mana cerita ini adalah salah satu bagian dari contoh krisis juga sebetulnya yang saya alami sendiri. Jadi kejadiannya eh, tadi Bapak sudah membacakan mengenai riwayat pendidikan saya. Sebetulnya saya itu bukan orang yang jujur bukan orang yang rajin untuk belajar sebanyak itu gitu Pak Titip. Saya itu sebetulnya orang yang lebih lebih apa ya, lebih seneng main game sebetulnya. Nah, ketika waktu itu saya lulus SMA, saya punya keinginan yang kuat untuk masuk negeri. Maklum ya, karena saat itu pikirannya masih belum punya pemahaman yang lebih luas bahwa dimanapun kita sekolah sebetulnya sama aja. Saya di situ masih berpikiran bahwa universitas negeri adalah yang terbaik gitu. Jadi saya coba untuk terus dan akhirnya tembus universitas negeri. Sampai pada akhirnya
saya punya sudut pandang lain bahwa ternyata dimanapun kita belajar itu akan menghasilkan output yang sama. Artinya output yang punya kualitas. Karena apa? Karena SDM-nya. Kalau SDM-nya punya semangat yang tinggi, punya karakter yang baik, dimanapun dia sekolah, dimanapun dia kuliah, maka akan sama menghasilkan orang yang berkualitas. Nah, pemikiran-pemikiran yang negatif seperti saya di zaman dahulu, bahwa universitas inilah yang paling baik atau lebih baik negeri daripada swasta, itu kalau dipelihara lebih lanjut, itulah yang membuat krisis dalam dunia pendidikan. Khususnya di sini PTS gitu. PTS bisa sangat dirugikan. Sedangkan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita belajar dimanapun bisa gitu loh. Yang penting orangnya mau membuat diri kita lebih berkualitas, lebih maju atau tidak. Itu yang saya garis bawahi. Dan itu saya yang bisa saya dapatkan saat ini gitu bahwa oh iya ya, dimanapun kita belajar, kalau kitanya memang punya prinsip yang baik, akan menghasilkan manusia yang baik juga dan punya potensi yang luar biasa. Nah, itu intermezzo dari saya sebelum saya masuk ke materi hari ini. Saya mohon izin untuk sharing materi kepada admin. Oke, silakan Kak Dinar. Iya, terima kasih banyak. Mohon izin masih belum bisa terkirim materinya. Sebentar Kak ya, ini lagi loading. Baik, seperti yang sudah bisa kita lihat bersama saat ini mengenai materi yang saya share, yaitu strategi komunikasi krisis institusi pendidikan dalam menghadapi isu sensitif. Seperti yang tadi sudah saya contohkan, lalu kemudian kita semua juga sering melihat, entah itu di media sosial ataupun di media lama, yaitu TV, radio, mengenai kasus-kasus yang tengah terjadi saat ini terkait dengan krisis yang dihadapi oleh institusi pendidikan. Nah, kita lihat bersama dari foto yang ada saat ini, tentu kita kalau belajar itu menginginkan suasana yang nyaman, tenang, menyenangkan. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dimanapun kita berada dan sebetulnya bagaimanapun kondisi itu terjadi, kalau memang niat kita untuk belajar sudah kuat, seperti yang seperti foto adik-adik yang ada di sini, mereka tetap dengan semangat
dan penuh perhatian mengikuti jalannya pembelajaran, proses belajar mengajar. Jadi, isu sensitif dalam konteks pendidikan di sini merupakan topik-topik yang dapat memicu entah itu reaksi emosional, perdebatan, atau kontroversi karena bisa menyangkut nilai-nilai pribadi, budaya, agama, moral, atau bahkan identitas seseorang. Isu-isu ini seringkali bersifat pribadi, kompleks karena terkait dengan profesi atau terkait dengan jabatannya, dan juga punya banyak insight sehingga perlu ditangani secara hati-hati di lingkungan pendidikan. Jadi sangat miris kalau kita lihat di media massa eh, apa yang dilakukan baik oleh siswa terhadap gurunya atau oleh guru terhadap siswanya. Jadi hal-hal ini perlu ditangani dengan serius gitu. Bukan sekedar angin lalu, ini sekedar konflik biasa, karena pendidikan itu adalah akar untuk menjadikan manusia itu menjadi orang baik atau tidak baik ke depannya. Dia tahu harus melakukan apa yang benar dan tahu untuk menghindari apa yang tidak benar. Nah, untuk itu perlu gitu diperhatikan. Nah, saat ini yang saya amati, ya mungkin pemerintah sedang berusaha untuk ke arah sana ya. Untuk ke arah sana lebih serius memperhatikan kesejahteraan pendidikan di Indonesia. Nah, ini merupakan contoh dari isu sensitif di dalam pendidikan, seperti agama dan kepercayaan. Sering kita dengar misalnya guru di pondok pesantren apa gitu, atau misalnya dari agama lain gitu melakukan tindak pelecehan terhadap siswanya atau terhadap anak didiknya. Lalu kemudian hmm, sekarang ini terjadi juga menurut saya ketidakbenaran terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender. Banyak di sekitar kita yang bagaimana ya? Kalau saya bilang sih penampilannya memang pria atau penampilannya memang wanita, tapi dia tidak memvalidasi kodratnya sesuai dengan apa yang terlihat orang gitu loh. Bahkan kodratnya plot twist gitu. Harusnya dia sebagai pria tapi tidak seperti pria. Harusnya dia menjadi wanita tapi tidak seperti wanita. Dan yang menyedihkannya adalah itu dimaklumi. Zaman sekarang itu dimaklumi dan divalidasi dalam tanda kutip normal oleh lingkungannya. Ini cukup 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 menyedihkan juga gitu. Untuk saya sebagai pendidik ini cukup menyedihkan. Lalu berikutnya pendidikan seks dan kesehatan reproduksi. Mungkin karena kita ada gitu di bagian timur, sehingga banyak hal-hal yang ditabukan. Sementara saat ini serangan informasi dari berbagai sumber itu terus berdatangan, terus kita tampung, terus kita terima, dan kita lupa kita punya anak-anak didik yang perlu diajari sedari dini untuk bisa membentengi diri dari masalah-masalah pelecehan. Nah, itu yang masih kurang untuk digaungkan, untuk diajarkan secara sains mengenai pendidikan seks dan kesehatan reproduksi. Lalu kemudian rasisme dan diskriminasi, lalu ada lagi politik dan ideologi, kemudian pelanggaran hak asasi manusia, lalu kemudian juga sekarang yang menyedihkan adalah ketika orang tidak mampu,
maka akses untuk meraih pendidikan yang lebih baik juga akan semakin berkurang. Dan yang terakhir, ini juga kerap kali terjadi dimanapun, tidak cuma di institusi pendidikan, tapi di institusi militer yang baru-baru ini kita dengar beritanya di TV mengenai kekerasan termasuk bullying dan juga KDRT gitu. Jadi bullying ini adalah kasus yang terjadi sejak zaman dahulu di suatu atau kalau udah berbeda orang kerap jadi yang membuatkan orang tersebut merasa frustasi dan lebih sedih lagi dia mengakhiri hidupnya karena hal yang sebetulnya menurut saya tidak penting gitu loh. Semua orang pasti merasakan bullying. Saya pun ketika SD pernah merasakan bullying. Tapi kalau kita tantang dengan tujuan dan hal yang positif, tentunya hal-hal tadi bisa dimitigasi oleh diri kita sendiri gitu. Kita tidak selalu bisa minta tolong sama orang, karena sebelum bantuan itu datang, kita harus sudah bisa menolong diri kita sendiri gitu. Itu yang saya alami gitu. Saya tidak selalu menunggu bantuan pertolongan orang, tapi saya berusaha untuk menolong diri saya sendiri sehingga syukur-syukur sebelum bantuan itu datang saya sudah keluar dari masalah yang saya hadapi. Apalagi kalau masalahnya mungkin tidak terlalu berat ya. Nah, aktif gula. Misal, oh ada anak-anak ecehan udah baik baik indah dijaga masa depan yang bisa dijaga tanggung jawab melindungi muridmu muridnya untuk nyamanan atau konflik di dalam kelas. Artinya paling tidak orang yang sering dibully akan murung dan lalu di situ guru netral sih dan misalnya guru yang kebetulan bersekolah di sekolah ya dan padanya pada gitu. Terusnya porsi di dengan namanya per orang porsi olah sebiar tempat lain. Lalu dapat berdampak pada kesejahteraan psikologi siswa jika tidak ditangani dengan tepat. Artinya, entah itu pelecehan seksual atau yang tadi masalah bullying dan masalah rasisme, ini akan menjadi turun-temurun. Kemungkinan besar, bukan kemungkinan lagi, berdasarkan beberapa penelitian, orang yang melakukan tindakan yang saya sebutkan tadi, itu karena memang masa lalunya diperlakukan dengan seperti itu. Untuk itu, dia mencari pelampiasan saat ini kepada pihak yang dia anggap, ah ini lebih lemah nih. Ini harus dicoba untuk dilakukan tindakan-tindakan yang pernah saya hadapi dulu.
Jadi ini akan terus, terus, terus dan seperti lingkaran setan, tidak akan berakhir. Nah, lagi-lagi ini yang sampai saat ini masih terus, terus, dan terus terjadi di institusi pendidikan. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu membangun lingkungan aman dan terbuka untuk berdiskusi. Kalau guru atau dosen melihat ada tindakan yang kurang gitu, kurang pada porsinya, kurang pada tempatnya, bisa diajak baik-baik yang bersangkutan yang melakukan tindakan tadi, diberikan penyegaran. Mungkin dia bosan dengan situasi di rumah, mungkin dia ada pressure-pressure tertentu, sehingga dia perlu teman diskusi untuk ngomong, untuk mengeluarkan unek-unek yang ada di hatinya. Lalu menggunakan pendekatan berbasis nilai dan fakta, memberi ruang bagi berbagai perspektif tanpa menghakimi. Oh enggak, misalnya. Kalau saya pengalamannya seperti ini, berarti dengan alasan Anda seperti itu, Anda sudah melakukan tindakan yang sangat salah. Itu bukan fungsi sebagai pendidik yang baik dan benar. Kita harus bisa melihat orang dari berbagai sisi. Belum tentu mungkin ketika kita berada di posisi orang tersebut, kita akan sekuat dia. Kita harus bisa mencarikan solusi, bukan menjadikan dia menjadi semakin terpuruk, semakin sedih, semakin merasa, wah memang saya nih salah nih, memang saya nih harus begini, harus begitu, dan akhirnya dia melakukan tindakan yang lebih 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 jauh lagi gitu. Lalu menyesuaikan dengan usia dan kematangan peserta didik. Artinya cara menyesuaikan ketika dia masih anak kecil, remaja, atau sudah dewasa. Cara-caranya, cara-cara inklusinya itu tentu beda, sangat berbeda. Lalu kemudian membangun empati dan juga toleransi, bukan memperkuat hal yang salah. Ya iya, dia begitu karena dia begini, begini, dan begini. Karena kamu begini, jadi kamu akan selalu diperlakukan. Nah, itu kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah menghakimi orang, sehingga orang makin merasa frustrasi gitu. Bukannya menghantarkan dia ke arah jalan yang lebih baik, malah seperti mendorong dia ke jurang kesalahan, ke jurang keterpurukan yang sebetulnya orang tadi tuh masih bisa ditolong. Nah, ini adalah kasus diskriminasi berdasarkan etnis yang kerap kali terjadi di lingkungan sekolah. Saya tarik contoh seorang siswa dari etnis Papua di sebuah SMA di Jawa Tengah itu mengaku diskriminatif seperti seperti mendapatkan panggilan dengan nada rasis dari teman-teman dan juga komentar stereotip dari guru. Ia juga sering tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan kelompok karena dianggap berbeda. Berbeda mungkin dari segi etika, berbeda dari segi fisik, sehingga mendapat perlakuan yang sangat diskriminatif. Dan ini tidak hanya terjadi di Jawa Tengah saja, sebetulnya terjadi di mana-mana gitu. Nah, pilar utama dalam komunikasi krisis, apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu persiapan matang sebelum krisis itu terjadi. Apa saja yang dilakukan? Seperti kesiapan atau preparedness. Misalnya adanya rencana komunikasi krisis sebelum krisis terjadi, jadi kita sudah memapping hal-hal apa saja nih yang akan menjadikan atau hal-hal yang berpotensi menjadikan krisis itu terjadi. Lalu menunjuk tim komunikasi krisis. Jadi bila terjadi suatu hal, kita sudah mempersiapkan orang-orang yang punya informasi yang
sama. Artinya, ketika kita menyampaikan informasi yang berbeda-beda, maka akhirnya akan menjadi bias. Orang di luar sana, entah itu wartawan, atau bahkan mungkin kompetitor kita, akan memanfaatkan situasi yang crush tadi dengan eh, semakin memutarbalikkan informasi-informasi sehingga membuat berita semakin kacau. Nah, itu berpotensi juga merusak citra dari perusahaan atau institusi pendidikan itu sendiri. Lalu kemudian pemetaan resiko dan stakeholder. Kita ini di institusi pendidikan pasti punya stakeholder yang banyak, mulai dari government dan pemangku-pemangku kepentingan lain. Lalu, secara internal, kita harusnya kerap kali melakukan latihan simulasi atau waktu saya kerja dikenal dengan krisis drill secara berkala. Entah itu situasinya misalnya terkait dengan kasus ya pelecehan, entah kasus korupsi, atau apapun, sehingga kita sudah tidak kaku lagi gitu ketika berhadapan dengan wartawan, kita sudah terbiasa, tergantung disesuaikan dengan masalah apa nanti yang kita temui. Tapi kita sudah tidak tergagap-gagap lagi. Lalu selanjutnya adalah kecepatan. Ini yang nggak kalah penting. Respon pertama itu sangat menentukan persepsi orang terhadap institusi kita. Jadi kalau ditanya jawabannya masih A, I, U atau masih ragu-ragu, maka orang akan langsung biasanya menulis informasi yang yang saya tahu, yang saya dengar dari pihak lain aja. Karena lama, karena media itu kan dikejar deadline. Nah, ini yang bahaya. Lalu kemudian ada prinsip first mover advantage. Yang pertama berbicara tentunya akan membentuk narasi positif atau negatif dari citra perusahaan atau institusi tersebut. Lalu, gunakan saluran komunikasi yang cepat. Saat ini kita lebih gampang terhubung sama orang dengan menggunakan media sosial, media website resmi dari perusahaan, dan tentunya jubir. Jadi sekarang sudah agak slow respon ya kalau kita menggunakan media-media yang sifatnya media lama, yaitu kalau saya mengajarkan media lama itu yang termasuk TV, radio, dan media cetak. Lama di sini bukan karena kuno, tapi untuk feedbacknya itu membutuhkan waktu, membutuhkan tenggat waktu. Sedangkan untuk situasi-situasi krisis itu membutuhkan informasi yang segera, karena hitungannya per detik. Lalu kemudian akurasi. Informasi harus faktual dan dapat diverifikasi. Kemudian hindari spekulasi dan data yang belum pasti. Kemudian lakukan klarifikasi jika terjadi miskomunikasi. Jadi biasanya dulu waktu saya masih kerja formal, bukan kerja di institusi pendidikan, saya dibiasakan untuk selalu berkoordinasi dengan pimpinan. Meskipun saya sudah mendapatkan informasi yang memang saya tahu situasinya seperti apa, tapi misalnya saya untuk media saya share-nya ini aja dulu informasi yang ini, menghindari yang tadi-tadi, bisa segera merespon karena menentukan persepsi orang terhadap keadaan yang tengah dihadapi oleh perusahaan. Nah, ketika nanti situasi berkembang, ada yang harus disesuaikan, maka kita harus melakukan klarifikasi supaya tidak terjadi komunikasi yang salah antara kita dengan halayak kita di luar. Nah, selanjutnya adalah konsistensi. Eh, semua pernyataan harus selaras di semua kanal. Kalau kita mau naruh di media cetak, di media online, itu semua harus selaras. Jangan di media cetak apa, di media online apa, di tempat lainnya beda lagi gitu.
Lalu gunakan pesan kunci atau key message-nya itu yang menyeragamkan informasi yang kita share dari berbagai channel tadi. Lalu perhatikan frekuensi update. Jangan terlalu jarang, tapi juga jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering, nggak ada juga sih ya. Informasi justru biasanya terlalu jarang. Lalu kemudian empati dan keterbukaan. Tunjukkan kepedulian dan empati terhadap pihak yang terdampak. Entah kita membantu konseling atau membantu hal-hal lain di mana pihak-pihak tersebut terbantu jika terjadi misalnya kejadian bullying. Akui bila memang di perusahaan atau di institusi tersebut terjadi suatu kesalahan yang tidak diharuskan, tapi kita punya langkah konkret untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Lalu kita sampaikan juga untuk membangun kepercayaan orang dengan informasi yang tidak ditutup-tutupi, alias informasi yang transparan. Nah, itu yang biasanya susah, sulit dilakukan oleh institusi manapun, baik itu formal maupun non-formal. Nah, lalu pilar kedua yaitu bertindak cepat, akurat, dan empati saat krisis. Kecepatan merupakan kunci. Jadi sampaikan bahwa penundaan itu akan bisa memperburuk situasi. Ini dalam rapat internal nih. Tunjukkan contoh jika berita sudah menyebar di media sosial, institusi harus punya tindakan yang gercep gitu loh. Gercep tapi terukur dan presisi. Tidak gercep tapi salah-salah gitu. Kita bisa melakukan prinsip 3A, yaitu acknowledge, accountability, dan action. Yang pertama, acknowledge itu akui, akui kalau ada masalah, jangan menyangkal apalagi defensif. Jadi kalau memang terjadi masalah, kita sering lihat di TV, udah jelas-jelas semuanya tahu di situ ada masalah, tapi wah kok nggak ada apa-apa gitu loh. Padahal foto korbannya pun sudah ada gitu yang babak belur, lebam, dan lain-lain. Lalu ambil tanggung jawab. Artinya tunjukkan kalau institusi itu punya tanggung jawab terhadap masalah yang sedang dihadapi. Misalnya, kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini. Kami akan melakukan langkah-langkah dan itu bukan cuma diucapkan saja, tapi betul-betul memang diimplementasikan. Jadi orang percaya sama kita gitu. Nggak cuma kita ngomong, kasih janji-janji atau harapan palsu. Lalu kemudian aksi. Beritahu halayak mengenai langkah konkret apa yang sudah mulai kita lakukan atau akan kita ambil. Misalnya, kami telah menonaktifkan oknum yang terlibat dan sedang memberikan pendampingan psikologis kepada korban. Kasih misalnya gambarnya bahwa korban sedang dalam tahap pemulihan, sedang dalam tahap recovery dengan didampingi oleh psikolog atau psikiater misalnya seperti itu. Lalu selanjutnya yang nggak kalah penting adalah komunikasi empati. Sampaikan pesan dengan bahasa yang tenang, tulus, dan menunjukkan kalau kita peduli, terutama kepada korban dan keluarga korban. Ada yang ya seperti terlihat, ya itu sih masalahnya, bukan masalah saya. Kita harus bisa memperlakukan orang seperti kita memperlakukan diri kita kalau kita terkena masalah gitu loh. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Untuk itu kita harus bisa memperlakukan orang dengan sebaik-baiknya. Lalu pilar ketiga, peran juru bicara dalam komunikasi krisis, yaitu menjadi wajah organisasi di depan publik. Jadi biasanya public relation atau PR, dia merepresentasikan apa yang dia wakili di belakangnya. Artinya kalau PR-nya tenang,
cerdas, mampu menjelaskan segala permasalahan dengan baik, dan tertata rapi, maka orang akan tahu bahwa perusahaan yang dia wakili adalah perusahaan yang punya tanggung jawab yang baik terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Lalu menyampaikan informasi dengan tenang, jelas, dan meyakinkan. Tidak terburu-buru, tidak terkesan disudutkan, tidak terkesan tertekan, dan lain-lain. Namun harus dilatih dalam menghadapi media ketika rekan-rekan wartawan memberikan pertanyaan yang kadang-kadang tidak kita duga gitu pertanyaannya. Nah, itu tadi harus ada pelatihan internal drill crisis tadi. Lalu kemudian bertanggung jawab untuk menjaga tone komunikasi tetap positif. Meskipun orang mencecar, menekan kita, namun kita bisa menggunakan tone yang tetap tenang, tone yang tetap eh, bijak. Meskipun sebetulnya di dalam hati kita ya bergolak, bergolak tidak tenang, tidak senang gitu. Karena kalau kita luapkan, ya sudah berantakan, sudah situasi bukannya disusun menjadi lebih baik, malah menjadi lebih berantakan lagi. Lalu selanjutnya strategi komunikasi krisis yang efektif itu ada 7. Nah, saya mulai dari identifikasi krisis secara cepat dan jelas. Tujuannya apa? Tentunya memastikan krisis itu bisa dikenali lebih awal seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sebelum kemudian dia berkembang menjadi situasi yang makin tidak terkendali. Apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan mendeteksi tanda-tanda awal krisis, yaitu early warning system, artinya kalau misalnya sekarang karyawan kita sedang resah atau anak didik kita sedang resah karena ada isu-isu kenaikan UKT, kita sudah mulai nih bisa memapping apa nih prioritas prioritas krisis pertama, kedua, ketiga yang harus diselesaikan lebih dulu. Seperti yang kedua nih, klasifikasi jenis krisis. Oh, yang ini masuknya ke teknis. Oh, yang ini reputasi. Oh, ini operasional. Oh, ini masalah keuangan. Lakukan konfirmasi fakta dan verifikasi sumber informasi. Jadi kita berikan sumber yang akurat sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan apa yang dia ketahui, sesuai dengan tanggung jawabnya. Lalu tentukan tingkat urgensi dan potensi dampak-dampak yang kemungkinan terjadi dari masing-masing jenis krisis tadi. Contoh saya kasih di sini terkait perusahaan makanan. Mereka mendeteksi keluhan pelanggan, misalnya masalah kontaminasi produk. Deteksi cepat itu deteksi cepat memungkinkan penarikan produk secara proaktif. Jadi kalau memang produknya ditemui misalnya zat-zat yang berbahaya, itu harus segera ditarik gitu loh. Eh, Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar bahwa salah satu brand dari makanan tercinta kita, mie rebus, saya tidak sebutkan namanya, itu di luar negeri sudah di-warning bahwa akan menyebabkan kanker. Tapi padahal brandnya disebutin jelas-jelas, gambarnya juga dikasih lihat gitu, meskipun di blur, orang pencinta mie pasti tahu itu mie apa gitu. Tapi sampai detik ini tidak ada informasi dan klarifikasi apapun. Tentunya meskipun itu mungkin kejadiannya di California, di Indonesia bisa berdampak. Orang yang ingin hidup sehat tentunya akan menjauhi hal-hal tersebut. Nah, itulah yang menjadi salah satu juga potensi dari krisis yang terjadi di institusi. Komunikasi krisis yang terjadi di institusi. Kita tidak buru-buru mengklarifikasi, mengecek ke lapangan, kalau perlu menarik produk, kita diamkan saja bola liar itu bergulir. Sehingga akibatnya ya sudah, orang nggak mau beli produk kita.
dan kitanya yang akhirnya merugi. Lalu berikutnya, aktifkan rencana komunikasi krisis dalam bentuk tim inti, yaitu menyiapkan struktur tanggap darurat yang efektif dan terkoordinir. Lakukan yang disebut dengan krisis communication plan yang sudah disusun. Jadi langkah-langkah apa saja, prosedur apa saja yang perlu dilakukan. Lalu tadi saya sudah bilang juga bentuk tim krisis, isinya ada siapa aja, ada jubir, ada tim komunikasi yaitu PR, ada tim lawyer, orang yang mengerti hukum atau memang lawyernya sendiri, ada manajemen puncak, CEO, CFO, atau siapapun gitu, rektor atau warek atau siapapun. Lalu yang terpenting juga tentukan saluran komunikasi untuk internal apa, entah itu melalui memo atau melalui rapat, dan saluran eksternal, mau menggunakan media digital atau mau menggunakan media konvensional. Yang harus diingat, latihan simulasi itu yang saya sampaikan, supaya kita tidak begitu ada situasi yang mengerikan, saya katakan seperti itu, kita semua gagap gitu loh, gagap nggak tahu apa yang harus melakukan karena siapa yang harus melakukan apa, tindakannya bagaimana dan gimana, akhirnya jadi berantakan. Nah, itulah pentingnya kayak kita latihan simulasi kebakaran gitu. Jadi ketika kebakaran itu terjadi, kita harus tahu tetap bisa tenang. Nah, sama ini juga krisis komunikasi juga seperti itu. Jangan di antara keempat orang ini beda-beda gitu. Ini harus di drill. Empat orang ini harus sama-sama berbicara yang satu satu informasi kepada halayak di luar sana. Jadi tidak semakin membingungkan orang yang di luar sana maupun keluarga korban. Lalu analisa stakeholder utama dan tentukan prioritas komunikasi. Tujuannya untuk menyampaikan pesan yang pas kepada pihak yang paling terkena dampak. Identifikasi stakeholder ini berdasarkan pengaruh dan kepentingan. Misalnya, terjadinya apakah pada karyawan, pada customer, pada media, pada pemerintah, atau pada siapapun. Bisa juga menggunakan metode stakeholder mapping, terus prioritaskan komunikasi kepada stakeholder strategis, misalnya regulator. Kalau di institusi pendidikan tuh regulatornya Kementerian Pendidikan dan publik utama. Publik utamanya siapa? Mahasiswa, calon-calon mahasiswa. Strateginya apa? Sesuaikan pesan untuk setiap kelompok. Karena setiap kelompok perlu ditreat secara berbeda gitu. Meskipun pesannya sama, tapi mentreatmentnya itu berbeda. Kemudian kembangkan narasi dan pesan kunci, yaitu mengendalikan narasi halayak dan membangun kepercayaan secara transparan. Jadi kita bisa rancang pesan kunci yang jelas, jujur, berempati, berbasis data, lalu menggunakan format 3P, people, process, progress, memprioritaskan keselamatan orang, terus tindakan apa yang bisa kita ambil, lalu perkembangan informasi dan solusinya sudah sampai mana. Hindari spekulasi dan kata-kata yang cuma dimengerti di kalangan kita saja. Kita harus menggunakan kata-kata yang semua orang bisa mengerti. Lalu siapkan pernyataan resmi melalui apa yang disebut dengan press release. Lalu selanjutnya, nah ini juga yang kadang suka lupa, yaitu mengelola media dan sosial media secara aktif. Tujuannya apa? Ya tentunya untuk mencegah penyebaran informasi yang salah dan mengarahkan arus informasi publik. Langkah-langkahnya apa? Tadi sudah disampaikan, untuk menunjuk jubir resmi, lalu mengadakan press conference atau rilis media secara berkala, tergantung situasinya ya. Kalau situasinya tidak genting ya tidak perlu setiap sebulan sekali. Tapi kalau institusi sedang dalam situasi krisis, mungkin 3 minggu sekalipun boleh. Aktifkan saluran media sosial untuk mengupdate
mengenai informasi-informasi dan mengklarifikasi jika ada informasi yang melenceng dari yang seharusnya. Kemudian monitor berita dan tren percakapan di media digital. Kadang-kadang netizen ya, saya juga nggak tahu ya apakah itu memang pure netizen atau buzzer atau bagaimana gitu. Tapi jika ada yang sekiranya membuat citra perusahaan menjadi tidak baik, itu perlu kita screenshot untuk kita bahas di rapat internal apa yang harus kita lakukan dengan situasi yang tengah berkecamuk di luar dengan SS percakapan-percakapan seperti itu. Lalu tangkal hoax atau disinformasi dengan cepat dan tegas. Jangan biarkan berita-berita misinformasi tadi berkembang semakin merusak nama baik dari institusi. Tools apa yang perlu kita lakukan untuk di eh, proses nomor 5 ini, yaitu media monitoring tools, dashboard sosial media, dan alert keywords. Lalu berikutnya, pantau persepsi halayak dan tanggapi feedback dengan baik, bukan dengan emosi ya. Tujuannya menilai dampak komunikasi yang sudah kita lakukan untuk menyesuaikan strategi-strategi selanjutnya. Langkah-langkahnya apa saja? Kita bisa menggunakan survei cepat, polling, dan sentimen analisis, lalu menggunakan evaluasi efektivitas pesan dan saluran komunikasi, kemudian mengidentifikasi kritik, kekhawatiran, dan rumor yang beredar, dan kemudian menanggapi feedback dengan cepat dan hormat. Jadi saya suka lihat ada yang penuh etika gitu loh, penuh sopan santun ketika membalas cacian, makian, komentar dari netizen. Itu saya sangat respect sekali. Tapi ada juga yang menjawab dengan cacian dan makian juga gitu. Di mana itu akan semakin memperparah dan memperpanas situasi yang memang juga lagi nggak kondusif gitu. Contohnya, bila masyarakat mengeluhkan kurangnya informasi, perkuat frekuensi update dan transparansi data kepada mereka. Entah itu misalnya ada kejadian pesawat jatuh, itu sudah teridentifikasi, misalnya penumpang yang selamat ada yang kecelakaan ada berapa atau yang belum ditemukan dan lain-lain. Itu bisa selalu menginformasikan setiap hari perkembangan-perkembangan dari situasi krisis yang terjadi di lapangan. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi pasca krisis untuk ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Tujuannya yaitu meningkatkan kesiapsiagaan organisasi dalam menghadapi krisis-krisis selanjutnya. Nah, kita bisa melakukan post-crisis review dengan semua tim terkait. Apa nih yang masih kurang dari langkah-langkah strategi-strategi yang sudah kita lakukan untuk menyelesaikan masalah kemarin? Oh, ternyata masih ada hal-hal yang belum tertangani. Nah, apa yang harus diperbaiki agar tidak terjadi kesalahan yang serupa? Lalu dokumentasikan apa yang berhasil dan tidak berhasil gitu. Jadi supaya kita ya tadi kembali lagi ke yang pertama tidak mengulang kesalahan yang sudah-sudah gitu. Perbaharui rencana komunikasi krisis berdasarkan temuan penilaian, lalu lakukan pelatihan ulang dan lagi-lagi simulasi secara berkala. Outcome-nya apa? Organisasi menjadi lebih tough dan responsif terhadap potensi krisis di masa depan. Jadi lebih tangguh lagi karena sudah mendapatkan pembelajaran dari kesalahan-kesalahan yang terdahulu gitu. Tentunya kalau di perusahaan kita nggak pernah terjadi krisis.
Terus tiba-tiba terjadi krisis. Tentunya semua orang baru mempelajari apa yang harus dilakukan ketika krisis itu terjadi. Dan pasti masih banyak kekurangan dari tindakan-tindakan yang kita lakukan. Nah, nextnya, kalau terjadi situasi yang sama dengan tema yang berbeda, pasti kita sudah bisa mulai lebih terampil untuk memitigasi masalah, begitu maksudnya. Jadi menurut saya, krisis itu memang ujian, tapi bukan the end of the world gitu. Dengan strategi yang jitu, institusi bisa keluar dari krisis dengan lebih kuat dan mendapatkan kembali kepercayaan halayaknya. Dulu ada beberapa perusahaan yang pernah dilanda satu situasi yang sangat pelik, tapi sekarang dia sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya dan kemudian menambang keuntungan-keuntungan yang alhamdulillah sudah baik gitu, sudah normal lagi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada eh, Pak Titip. Silakan. Baik, Bu, atas materinya. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk on cam. Baik, tidak ada. Jika tidak ada, Mungkin belum, mungkin sedang difikirkan pertanyaannya. ya, Bu. Kita bacakan saja pertanyaan yang ada dulu Iya, ya, Bu, boleh, ya. silakan. Baik. Ada pertanyaan dari Bapak Saipul. Yang pertama, apa jenis isu sensitif yang paling sering dihadapi oleh institusi pendidikan? Lalu, apa strategi institusi pendidikan memastikan transparansi dan kepercayaan publik dalam menghadapi isu sensitif? Apa langkah pertama yang dilakukan institusi pendidikan dalam menghadapi isu sensitif agar tidak berkembang menjadi sebuah krisis kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan? Boleh dijawab, Ibu? Baik, terima kasih banyak Pak Saiful. Saya sangat senang sekali Bapak memberikan saya borongan pertanyaan. Saya jawab satu persatu, izin ya Pak ya. Dari yang pertama dulu mengenai apa jenis isu sensitif yang paling sering dihadapi oleh institusi pendidikan. Nah, sebagai pendidik, saya sekarang dosen, rata-rata yang paling gitu di tengah situasi ekonomi saat ini yang jadi isu sensitif adalah kenaikan UKT. Kenaikan UKT, sedangkan eh, apa ya, daya daya beli kita sekarang menurun. Nah, sementara kita punya apa namanya, kompetitor yang di bawah harga kita gitu. Sementara di satu sisi kita juga punya reason sendiri kenapa UKT-nya naik. Yang pertama, ya mungkin karena kita sudah unggul, lalu kemudian semua hal itu menyesuaikan karena unggul tadi sehingga biaya-biaya tadi naik. Itu pertama ya, isu UKT. Lalu yang kedua, biasanya perlakuan yang tadi saya sampaikan, perlakuan antara siswa ke guru, mahasiswa ke dosen, atau dosen ke mahasiswa. Yang ketiga, ya tidak terlepas dari yang kedua tadi, bisa terjadi perlakuan tadi pelecehan atau eh, suap gitu. Jadi, biar cepet nih, udah nih bayar nih dosennya nih berapa gitu. Nah, itu isu-isu sensitif yang kerap kali terjadi gitu, yang biasanya terjadi di dalam institusi pendidikan.
Lalu yang kedua, apa strategi institusi pendidikan memastikan transparansi kepercayaan publik dalam menghadapi isu sensitif? Nah, biasanya kalau untuk hal yang pertama itu cepat diklarifikasi gitu. Kalau di kampus saya itu cepat diinformasikan kepada stakeholder, yaitu orang tua siswa gitu, bahwa kenaikan ini karena ada hal ini, dan ini. Itu dijelaskan gitu. Lalu apa langkah-langkah yang harus dilakukan supaya mahasiswa bisa tetap kuliah? Oh, misalnya kita memberikan keringanan untuk bisa menyicil uang kuliah atau hal-hal lain gitu, di mana mahasiswa diharapkan gitu loh. Insight kadang-kadang berbeda ya, tapi insight kita berusaha sama dengan insight komunikan kita. Diharapkan itu bisa sedikit meringankan bebannya. Apakah cuti dulu atau bagaimana? Itu kita kan secara jelas. Dan untuk tindakan-tindakan lain, kita juga bekerja sama dengan pihak berwajib untuk memastikan keamanan korban yang misalnya kena akuan pelewati dan lain dilakukan institusi menghadapi isu sensitif agar tidak berkembang menjadi sebuah krisis kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Alhamdulillah, sejauh ini saya bercerita secara mikro di kampus saya, belum ada situasi yang mengharuskan sampai keempat tim jubir tadi itu harus dikeluarkan. Misalnya rektornya, wareknya, dan lain-lain. Jadi kita masih menyelesaikan sesuai dengan divisi. Kalau misalnya bagian keuangan, ya divisi keuangan aja yang menyelesaikan masalah UKT atau apa-apa atau masalah teknis seperti IT itu bagian Direktorat Informasi dan Teknologi yang menyelesaikan. Jadi belum sampai empat-empatnya keluar gitu. Jadi masih ditreatment oleh masing-masing divisi sesuai dengan masalahnya masing-masing gitu Pak Saiful. Silahkan mungkin ada lagi. Baik, Ibu. Masih ada pertanyaan lagi, Ibu, di kolom komentar. Mengapa kecepatan respons menjadi faktor penentu dalam mengelola krisis, terutama ketika informasi sudah menyebar di media sosial? Dan menangani kaitannya, cara institusi menunjukkan pengakuan atas masalah tanpa terkesan defensif atau menyalahkan pihak lain. Pertanyaan ini dari Ibu Amelia. Baik, terima kasih Ibu Amelia. Pertanyaannya sangat keren menurut saya. Jadi gini, tadi saya sudah sampaikan bahwa kecepatan respon itu menjadi penentu krisisnya mau dibawa ke arah mana. Apalagi sebelum kita speak up, itu udah keburu kejadian informasi tidak mengenakan, entah itu bisa keluar dari kompetitor kita yang ingin aja gitu memperburuk situasi, atau mungkin media yang ya kita tidak bisa berharap semua orang suka sama kita ya, tapi kita selalu berusaha membuat hal yang baik untuk semua orang. Bisa jadi ada media yang memang nggak ini aja gitu, kurang respect sama perusahaan atau institusi kita sehingga ya melempar isu-isu yang kurang baik mengenai perusahaan atau institusi. Kan memang memang seperti itu gitu. Kodratnya memang berita yang kurang baik itu menjadi berita baik untuk media gitu. Memang ya memang memang sudah seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan untuk mengelola krisis yang pertama adalah memberikan informasi berdasarkan data dan fakta.
Itu yang disebut dengan transparansi informasi. Tidak melebih-lebihkan, tidak mengurangi, dan tentunya tidak merasa defensif gitu. Saya membela perusahaan saya karena saya kerja di situ. Maksudnya bukan seperti itu, tapi berdasarkan data dan fakta yang ada, maka kita menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika hal buruk terjadi, sehingga hasilnya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi secara sistematis. Adapun ketika kita membawa pihak lain, itu bukan dalam potensi menyalahkan orang, tapi menjelaskan bahwa bagian yang ada dalam lingkaran krisis ini adalah A, B, C, dan D. Nah, langkah-langkah penyelesaian dan penyesuaian dari masing-masing pihak itu sedang kita lakukan seperti ini dan seperti itu. Makanya di dalam institusi ini saya belum nemu ya kalau di kampus, kalau saya sebagai profesional PR, kita punya ruang media krisis. Itu 24 jam terbuka untuk teman-teman wartawan. Mau mereka datang rame-rame atau mereka datang sendiri-sendiri untuk diskusi soal masalah yang tengah terjadi, itu kita selalu menerima dan menghadapi mereka dengan baik gitu. Mungkin kalau di kampus dianggap tidak atau belum terlalu seurgen seperti di perusahaan, jadi belum terbentuk media crisis center. Padahal sedari dini sih dimanapun tempatnya itu harusnya ada, karena krisis itu tidak memilih tempat. Krisis itu bisa terjadi di mana saja. Bahkan dalam situasi yang tadinya tenang-tenang aja, misalnya tiba-tiba ada bruk aja, ada yang jatuh, ada orang misalnya amit-amit bunuh diri. Itu kan nggak ada apa-apa, tiba-tiba muncul begitu aja krisis gitu. Nah, ini yang sudah harus harus mulai dipersiapkan oleh perguruan tinggi. Itu saja dari saya. Ada lagi? Baik, eh, saya ambil lagi ya Kak Dina. Ini ada yang bertanya. Tadi dari sudah, saya boleh. Ini pertanyaan selanjutnya Kak Dinar. Selamat siang, izin saya bertanya. Untuk peran empati dalam setiap tahap penanganan krisis, Bu, bagaimana cara mengintegrasikannya tanpa mengurangi ketegasan tindakan dan langkah konkret apa yang dapat diambil untuk menunjukkan tanggung jawab penuh accountability dalam menyelesaikan krisis dalam metode dan kebijakan internal, apa yang menjamin bahwa institusi benar-benar bertindak, bukan sekedar membuat pernyataan. Nah, gimana itu Bu tentang pertanyaan dari Bapak atau Saudara Abdul Afif? Ya, terima kasih Pak Abdul Afif. Pertanyaannya ngeri-ngeri sedap juga ya ini. Em, Sebetulnya intinya gini sih Pak, manajemennya serius nggak mau menyelesaikan masalah gitu. Kalau manajemennya serius, dia tidak sekedar pernyataan, tapi memberikan pernyataan untuk ditindaklanjuti. Nah, itu yang perlu kita ketahui gitu. Kalau manajemennya itu punya hati tulus atau tidak gitu. Ya, sebetulnya sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, ada, ada gitu loh tanggung jawab moral seperti ini ada. Makanya kenapa saya memutuskan untuk berputar haluan dari dunia profesional terjun ke dunia akademisi, karena saya yakin gitu, orang-orang di ruang lingkup akademisi itu punya tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial yang bobot kualitasnya lebih tinggi dibandingkan hmm,
ya orang yang ada di dunia profesional gitu. Setidaknya itu yang saya lihat, yang saya hadapi saat ini gitu. Tidak, tidak, tidak apa ya, orang yang berkecimpung di dunia pendidikan tuh tidak, tidak terlalu penuh drama gitu. Kalau memang harus menyelesaikan suatu masalah seperti ini, maka dia akan menyelesaikan seperti ini. Kalau harus konsekuensinya seperti itu, ya itu juga diambil gitu permasalahannya. Rata-rata umumnya seperti itu. Begitu. Baik, terima kasih kepada Kak Dinar yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak Abdul Afif. Selanjutnya bagi peserta webinar pada siang yang berbahagia ini, yang masih mau bertanya, kami persilahkan untuk on cam kamera, kameranya dibuka. Nah, untuk itu kami persilahkan kepada Bapak, Ibu, dan sahabat peserta webinar untuk bertanya kepada narasumber kita, kepada Kak Dinar. Jadi kepada Bapak, Ibu, dan sahabat, silakan on cam kameranya yang ingin bertanya. Halo, apa masih ada yang bertanya? Jadi mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya, saya ingatkan kembali bahwa komunikasi itu bisa dianggap sepele. Mungkin saya sering dengar gitu, buat apa sih nggak belajar ilmu komunikasi gitu. Kecil, akhir kita itu sudah berkomunikasi verbal maupun nonverbal. Ternyata ada ketika kita belajar ilmu komunikasi itu ada hal-hal secara spesifik, secara tepat yang tidak kita dapatkan ketika kita cuma sekedar tahu, oh, komunikasi itu begini. Kita nggak kita lakukan di dalam organisasi, kita nggak pernah tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita berkomunikasi lintas budaya. Bahkan kita nggak perlu jadi paranormal untuk bisa baca sifat orang. Kita bisa mempelajari secara psikologis. Nah, hal-hal itu tentunya bisa menyelesaikan krisis, baik itu krisis yang sifatnya kecil maupun krisis yang sifatnya besar. Jadi komunikasi ini yang kita anggap sepele sebetulnya memegang peranan penting untuk mengurai masalah untuk jadi tidak besar, bisa meminimalisir masalah untuk tidak menjadi besar. Nah, setidaknya itu yang saya pelajari dari D3 sampai S3 mengenai apa yang dimaksud dengan ilmu komunikasi. Jadi, untuk menulis pun banyak kajiannya gitu, banyak hal yang bisa kita tulis dari situ. Begitu. Dan sekarang saya juga lagi nulis ya, Pak Titip di situ. Gitu. Jadi, komunikasi itu adalah ilmu yang menarik gitu. Yang dimana kalau kita lihat di TV, semua masalah itu berawal dari terjadinya miskomunikasi. Ketidakpahaman yang satu maksudnya apa, yang satu maksudnya apa, yang satu maunya gimana, yang satu maunya gimana gitu. Nah, hal-hal yang tidak searah, sejalan, seiringan itu yang kita pelajari di ilmu komunikasi. Seperti itu. Di sini juga kebetulan ada mahasiswa saya, Najwa Fadiah, yang sudah kenyang diajarin sama ibu ya, Najwa ya. Gitu. Silahkan mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau berdiskusi terkait mengenai komunikasi krisis atau seputar materi yang tadi saya sajikan. Baik, kepada Bapak, Ibu, dan sahabat serta webinar semua yang ingin bertanya, kami persilakan. Ini ada dari BBPV 7 Koto Sumatera Barat. Silakan Bapak, Ibu, BBPV 7 Koto Sumatera Barat, silakan bertanya. On cam kamera.
Iya, mohon maaf ini tidak bisa on cam kebetulan MC. Oke, nggak apa-apa. Silakan, Bu. Iya, Ibu menarik sekali. Ya, ini bagaimana ya cara menghadapi atau menanggapi? Kadang-kadang kan kita di media sosial itu berhadapan atau melihat bagaimana kekecewaan kekecewaan dari tokoh-tokoh yang dulunya misalkan ini kan lingkupnya kalau untuk di lingkup di sebuah kabupaten atau kota beliau dulunya adalah misalkan seorang anggota dewan ya Bu ya kemudian karena tidak duduk lagi di DPRD kemudian melemparkan ya 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 kadang terkadang eh, isu yang dilemparkan itu terkait misalkan atau ketidakbijakan dari pemerintah misalkan terhadap eh, keberpihakan. Nah, itu kita sebagai seorang yang apa namanya ya eh, ya kita yang berada di pemerintahan itu bagaimana cara kita menyikapi dan menanggapi dari tokoh tersebut apakah dijawab juga di media sosial tersebut atau secara personal Ibu seperti itu. Terima kasih Ibu. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Salam kenal untuk Ibu yang ada di Sumatera Barat. Senang sekali bisa ada teman baru nih, jauh dari Sumatera Barat. Saya dari Bogor, Bu, kerjanya di Bekasi. Jadi gini, Bu, memang sekarang marak ya, Bu, hal-hal kayak begitu juga. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya transparan, yang apa yang beliau lontarkan tapi terbukti sama sekali tidak benar, itu bisa di-share secara umum. Kemudian di-share secara umum dalam arti semua orang juga bisa ikut baca. Tapi untuk hal-hal tertentu, untuk mempertegas gitu, hal-hal yang sebetulnya tidak seperti itu, lebih baiknya bisa kita sampaikan dulu secara personal. Baru kemudian kalau beliau masih punya apa ya, masih punya semangat untuk mendesak hal yang tidak baik itu, kita bisa sampaikan, bisa dipublish gitu jawaban kita secara umum yang bisa dibaca halayak banyak. Gitu saja sih Ibu. Kadang kalau orang kecewa, sakit hati, hal-hal yang tidak ada juga kadang-kadang jadi diada-adain gitu, Bu. Seperti itu. Bukan berarti di DM atau di info apa komunikasi personal ada hal yang tidak penting ya. Ada hal yang tidak transparan, maaf. Ini untuk menjaga kan kita tetap ya di dalam ilmu komunikasi itu walaupun itu adalah lawan kita, kita harus tetap menghargai orang itu. Kita tegur baik-baik jika beliau masih seperti itu ya kita bisa menyampaikan informasi yang bisa dibaca sama siapapun juga gitu. Informasi yang sebenar-benarnya. Seperti itu, Ibu. Oke, gimana, Ibu? Iya, terima kasih Bu atas pencerahannya. Sama-sama, Ibu. Baik, masih ada yang mau bertanya pada Bapak Ibu atau sahabat semua? Silakan, kami masih buka pertanyaan lagi kepada narasumber kita, Kak Dinar. Kepada para sahabat dan Bapak Ibu semua, silakan bertanya sebelum acara kita berakhir. Dengan senang hati, saya eh, sangat menunggu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ilmu komunikasi karena ya menarik sekali ya untuk kita bahas karena ini ya terjadi sehari-hari gitu. Terjadi sehari-hari yang tanpa kita sadari, tapi ternyata itu bisa memberikan kita pelajaran.
Baik, Kak Dinar Sulistiawati, mungkin Bapak Ibu dan sahabat semua tidak ada yang bertanya. Eh, Sebelum selanjutnya, izin Kak Dinar, kami ingin menyampaikan beberapa hal tentang paket penerbitan kami di Metropolis Indonesia, Bapak. Izin Kak ya. Silakan. Baik Kak. Pada bulan ini, pada sampai tanggal 31 Agustus, kita masih ada diskon besar-besaran, diskon Gebiar Merdeka. Semua paket mendapatkan diskon 17%. Ini ada paket standar, harganya 7,5, harga normal. Untuk sampai tanggal 31 Agustus 2025, biayanya hanya 622.500 saja. Nanti bagi yang ingin bertanya fasilitasnya, silakan hubungi kami nanti di grup penerbit. Selanjutnya paket tunggal, biayanya hanya 830.000 saja. Cukup naskahnya saja diberikan kepada kami bereskan semua. Naskahnya kami rapikan, tentunya kami turunkan, dan nantinya Bapak Ibu sahabat semua mendapatkan naskahnya ber-ISBN, nilai sekolah. Bagi penulis mendapatkan 3 pieces buku fisik dari penerbit Metropolis Indonesia. Selanjutnya paket konversi, ini untuk naskah yang berupa penelitian atau berupa angka-angka, berupa skripsi, tesis, dan disertasi. Biayanya hanya 1.037.500. Selanjutnya paket antologi. Ini berkaitan tentang buku naskah tentang puisi, cerpen, cerita pendek atau pantun puisi, cerita percintaan tentang masa lalu, masa yang akan datang, dan cerita. Ini biayanya hanya 830.000 saja. Bukunya nanti terindeks eksekular, ber-QR CBN, bukan ISBN, QR CBN, dan mendapatkan 3 buku fisik gratis dari penerbit Metropolis Indonesia. Selanjutnya paket profesional. Ini Bapak Ibu dan sahabat semua, naskah yang tidak usah dipikirkan, hanya menginginkan judulnya saja, poin-poin pentingnya saja, dan bila Bapak Ibu dan sahabat semua yang kirim kepada kami buatkan naskahnya, kami atur semuanya. Nanti setelah naskah selesai, kami kembali kepada Bapak Ibu dan sahabat agar diperiksa dulu, baru kami terbitkan, bukan baru kami keluarkan ISBN-nya dan mendapatkan haki dari penerbit Metropolis Indonesia. Hanya mendapatkan 4 buku fisik secara gratis dari kami, dan sekolah, sertifikat penulis, dan banyak peserta daripada kami. Itulah paket penerbitan yang ada di Metropolis Indonesia. Semoga Bapak Ibu dan sahabat semua mendapatkan pelayanan yang terbaik dari kami. Silakan hubungi kami nanti di chat webinar nasional ini maupun di grup penerbit Metropolis Indonesia. Sebelum kita akhiri, kita minta closing statement atau pernyataan terakhir oleh narasumber kita kepada Kak Dinar Sulistiawati MIKOM. Kita persilakan segala hormat untuk memberikan closing statement kepada kita semua. Kepada Kak Dinar kita persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Titip. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa krisis itu bukan akhir dari segalanya. Mungkin terlihat seperti itu karena semuanya menjadi kacau, kepercayaan orang khususnya sudah tidak lagi seperti dulu lagi kepada kita. Tapi jika kita mau belajar, mau mengevaluasi apa saja yang menjadi kesalahan, lalu mau memperbaiki diri, maka situasi yang semula itu akan kembali lagi kepada kita. Dan itu saya lihat juga di beberapa kampus yang tadinya
beberapa kampus di Pulau Jawa ini yang tadinya ada inisiatif mengenai kampus tersebut sudah menggeliat menjadi kampus yang lebih baik lagi karena mereka betul-betul tough dalam menangani krisis, menyerah bagaimana atasi masalah itu untuk tidak menjadi lebih besar, apalagi sampai merusak, apalagi sampai akhirnya mengorbankan karyawan-karyawan yang ada di dalamnya seperti itu. Terima kasih, Pak Titin. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita Kak Dinar Sosweti yang telah menyampaikan materi yang luar biasa kepada kita, yaitu berfokus kepada ilmu komunikasi. Karena ilmu komunikasi itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita komunikasi mungkin kita tidak bisa bertemu dengan seseorang, karena dengan ilmu komunikasi lah kita bisa bercerita, menyampaikan pesan kita, menyampaikan apa yang kita sampaikan dari pikiran kita. Untuk itu alangkah indahnya kita untuk mendalami ilmu ini. Terima kasih kepada Ibu narasumber kita, Kak Dinar Setiawati, yang telah menyampaikan materi yang berasal kepada kita semua. Semua ini bermanfaat kepada kita semua. Untuk itu kami dari Metropres Indonesia sangat berterima kasih juga kepada peserta webinar pada sore ini dari berbagai daerah, dari Aceh sampai ke Papua. Jadi sebelum kita akhiri, kita minta kepada Bapak, Ibu, dan sahabat semua untuk membuka kameranya. Kita akan berfoto bersama. Kepada Bapak, Ibu, dan sahabat semua, silakan kameranya dibuka, karena kita akan berfoto bersama dulu untuk dokumentasi. Silakan kameranya dibuka. Kita mulai dari hitungan 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tolong kamera dibuka karena kita akan mengambil dokumentasi. Nah, kita ulang lagi hitungan mundurnya. 3, 2, 1. Sekali lagi. Nah. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan narasumber kita Kak Dinar Sulistiowati yang telah menyampaikan materi kepada kita semua, materi sangat luar biasa. Semoga di lain waktu kita berjumpa lagi dengan materi yang luar biasa juga nantinya. Dan kami Metropres Indonesia mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Saya Titit alias SPD CCT selaku GM Metropres Indonesia, dan teman saya Kakanda Gusrianto SIKOM selaku Direktur Marketing Metropres Indonesia, dan teman satu lagi yaitu Saudari Claudia Pramesti SSI selaku BOD Metropres Indonesia. Kami mohon maaf segala halnya. Kami undur diri dulu, dan kepada narasumber kita, terima kasih segala hormat kepada Kakak Dinar yang telah menyampaikan kepada kita materi yang sangat berasa ini. Terima kasih, Kak. Ya, sama. Oke, kita ucapkan salam perpisahan. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live kamera. Oke, live ya.